Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyajian data pada materi tabel distribusi frekuensi dan histogram, dan saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi pada data kelompok dan cara dan langkah-langkah membuat histogram pada data kelompok. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu dong apa itu tabel distribusi frekuensi dan apa itu histogram. Tabel distribusi frekuensi merupakan suatu susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu dalam sebuah tabel yang disertai dengan frekuensi yang sesuai. Nah, di sini ada dua gambar di mana yang sisi kiri saya ini merupakan tabel distribusi frekuensi pada data tunggal, di mana data-datanya ini hanya satu. Ketika kita untuk data dengan usia 24 itu ada 3, sedangkan yang di sisi kanan saya ini merupakan data distribusi frekuensi pada data kelompok, di mana itu dari skor 45 sampai dengan 49 itu ada 5 siswa gitu. Jadi perbedaannya, kalau tabel distribusi data tunggal itu nilainya cuma 1, sedangkan kalau data kelompok itu ada 45 sampai dengan 49. Jadi ada jaraknya itu berapa gitu. Oke, untuk menyusun tabel distribusi frekuensi data tunggal, kita tinggal masukkan saja angkanya dan kita menghitung frekuensinya saja. Sedangkan bagaimana cara untuk menentukan tabel distribusi frekuensi pada data kelompok? Nah, itu memerlukan beberapa langkah-langkah, yaitu yang mana kita akan bahas di video ini. Langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi itu ada 7, di mana kita harus mengurutkan data yang paling kecil, lalu kita menentukan mana nilai yang paling kecil dan nilai yang paling besar. Setelah kita menentukan nilai yang paling kecil dan nilai yang paling besar, kita akan menentukan jangkauan kelas, di mana itu kita tinggal mengurangkan saja nilai yang paling besar dikurangi dengan nilai yang paling kecil. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menghitung panjang interval kelas, yaitu jarak berapa kelas sih gitu. Yaitu kita gunakan dengan rumus 1 ditambah 3,3 log n, di mana n merupakan banyaknya data. Yang kelima, menentukan panjang interval kelas. Ini bisa kita sebut dengan jarak. Jadi jarak antara tadi kan yang di tabel sebelumnya yaitu 45 sampai dengan 49. Nah, itu kan pasti ada jaraknya. Nah, itu kita hitung dengan menghitung I sama dengan J per K. Langkah ke-6, menentukan batas-batas kelas. Yang ke-7, memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dan menentukan nilai frekuensi setiap kelas. Oke, kita langsung masuk saja pada materi histogram. Untuk pembahasan masalahnya kita di akhir saja. Sekalian kita akan bahas tentang kita akan gambarkan dengan bentuk histogramnya juga. Oke, histogram itu merupakan penyajian data yang dikelompokkan menurut distribusi frekuensi. Jadi kita buat tabel distribusi frekuensinya dulu, baru kita bisa membuat histogramnya, yaitu yang mana dapat dinyatakan dengan grafik gitu. Diagram batang yang saling berimpit dengan batang yang lainnya. Jadi yang membedakan dengan diagram batang itu dimana diagram batang itu ada jaraknya, sedangkan untuk histogram itu tidak ada jaraknya, jadi batangnya itu saling berimpit. Kita lihat contohnya. Di sisi kiri saya ini merupakan diagram batang. Karena apa? Dia memiliki jarak dan ini data tunggal. Bagaimana kalau histogramnya, Bu? Nah, untuk membuat histogram ini kita lihat perbedaannya. Berbeda kan? Dimana histogram ini tidak memiliki jarak dan batang-batangannya itu berimpit. Untuk membuat tabel histogram ini kita memerlukan beberapa langkah-langkah dalam pembentukannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita menyajikan dalam tabel frekuensi dulu. Yang kedua, menentukan tepi atas dan tepi bawah, di mana itu ada rumusnya. Untuk menentukan tepi bawah yaitu A min 0,5, sedangkan untuk menentukan tepi atas yaitu B plus 0,5. Yang ketiga, menggambar sumbu horizontal dan vertikal. Kalian pasti tahu kan mana yang sumbu horizontal dan vertikal? Ya. Yang keempat,
kita menggambarkan persegi panjang untuk setiap interval. Alas persegi panjang menunjukkan panjang kelas atau C, yaitu tepi bawah kelas sampai dengan tepi atas kelas. Sedangkan tingginya itu menunjukkan dari frekuensi, jadi banyaknya datanya. Yang terakhir, di atas setiap persegi panjang dapat dituliskan frekuensi masing-masing kelas agar histogramnya mudah dibaca. Oke, daripada kita bingung-bingung ya, kita langsung masuk ke masalahnya saja. Di sini ada suatu permasalahan di mana sebuah sekolah ingin melakukan analisis distribusi tinggi badan siswa kelas 10 berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Mereka memiliki data tinggi badan 50 siswa, yaitu sebagai berikut. Ini ya, tidak perlu saya sebutkan ya, karena ini banyak sekali. Dari data tinggi 50 siswa, guru ingin membuat tabel distribusi dan histogram untuk lebih memvisualisasikan distribusi tinggi badan tersebut. Oke. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok, kita menggunakan 7 langkah tadi. Sedangkan untuk membuat tabel distribusi data tunggal, kita tinggal masukkan saja. Misal di sini ada nilai tinggi badan 150, kita tinggal hitungkan saja 150-nya ada berapa? Ada berapa banyak 150, sedangkan 153 ada berapa banyak. Jadi tidak perlu menggunakan langkah-langkah, tinggal kita memasukkan saja. Sedangkan untuk menentukan tabel distribusi frekuensi data kelompok itu menggunakan 7 langkah tadi. Oke, untuk langkah yang pertama yaitu urutkan data dari yang paling kecil sampai data yang paling besar. Berhubung di permasalahan ini datanya sudah terurut, jadi untuk langkah yang pertama kita skip. Yang kedua, tentukan data yang paling kecil dan data yang paling besar. Di sini data yang paling kecil adalah 150, sedangkan untuk data yang paling besar adalah 189. Yang ketiga, menentukan jangkauan kelas dengan rumus X max kurangi X min, di mana berarti nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah menghasilkan J sama dengan 48. Setelah itu kita akan menentukan berapa panjang kelas dalam tabel itu dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Log N-nya tadi 50 ya, karena datanya ada 50 ya. Sehingga menghasilkan 6,61 itu bisa dibulatkan menjadi 7. Langkah yang kelima yaitu kita akan menentukan jarak pada setiap kelas itu dengan menggunakan rumus I. J sama dengan J per K. Tadi J-nya adalah 48 dan K-nya adalah 7, sehingga menghasilkan 6,8. Ini bisa dibulatkan menjadi 7. Oke. Yang keenam, menentukan batasan kelas. Nah, ini kita tinggal memasukkan saja, tinggal mengurutkan saja. Yaitu dari data yang paling kecil tadi dengan jarak. Jadi data awal tadi berapa dengan jarak 7 kan tadi yang I itu sampai ke data berapa. Jadi di sini 150 sampai dengan 156 itu dengan jarak 7. Nah, selanjutnya untuk 57 sampai dengan 163 itu dengan jarak 7. Dan selanjutnya itu sama dengan jaraknya 7. Oke, langkah yang terakhir yaitu memasukkan data ke dalam kelas yang sesuai dan menentukan nilai frekuensi setiap kelas. Tadi kan sudah diurutkan ya, kita sudah menyusun data-datanya. Kita tinggal memasukkan saja. Untuk data 150 sampai dengan 156 itu berapa banyak sih datanya? Nah, kita hitung saja. 150 ini sampai dengan 156, berarti otomatis di sini 157 tidak ikut ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Sedangkan untuk 157 sampai dengan 163 itu ada 19. Apakah benar? Kita lihat. Berarti kita mulai dengan 157 sampai dengan 163. Oke, sampai sini ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Betul ya? Oke, sebentar.
Dan untuk menentukan frekuensi yang lain kalian bisa hitung ya, karena datanya sudah intervalnya sudah, kelas-kelasnya sudah diketahui. Oke, kita masuk ke yang histogram. Jadi dari syarat membuat histogram tadi kan datanya harus berupa tabel distribusi frekuensi dulu. Jadi kita menggunakan tabel yang tadi, kita akan gambar ke dalam bentuk grafiknya. Oke. Dimana langkah yang pertama, sajikan dalam bentuk tabel frekuensi, distribusi frekuensi. Tadi kan sudah kita buat tabelnya, yaitu sebagai berikut ini. Langkah yang kedua, kita tentukan tepi bawah dan tepi atasnya itu menggunakan rumus A. Untuk menentukan tepi bawah A min 0,5, dan untuk rumus tepi atas yaitu B plus 0,5. Di sini A-nya yang mana sih? A-nya itu adalah tepi sini. Dari kelas ini batas bawahnya itu adalah 150, sedangkan untuk batas atasnya yaitu 156. Untuk yang ini, di kelas ini, batas bawahnya 157, sedangkan untuk batas atasnya yaitu 163. Kita tinggal masukkan saja, kita hitung. Untuk menentukan tepi bawahnya yaitu berarti 150 dikurang dengan 0,5 menghasilkan 149,5. Sedangkan untuk tepi atasnya yaitu 156 ditambah dengan 0,5 menghasilkan 156,5. Nah, ini berlaku untuk semuanya sampai dengan tepi atas 198,5 ya. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan menggambarkan sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Kalian pasti ingat kan di mana yang sumbu horizontal dan sumbu vertikal? Selanjutnya kita gambar persegi panjang untuk setiap interval alas. Persegi panjang menunjukkan batas kelas. Jadi alasnya itu yang horizontal itu menunjukkan batasan kelasnya, yaitu tepi bawah sampai dengan tepi atas. Jadi yang bawah horizontalnya itu diisi dengan tepi bawah sampai dengan tepi atasnya. Sedangkan untuk tinggi persegi panjang itu menunjukkan frekuensinya atau banyaknya datanya. Dan langkah yang terakhir yaitu di atas setiap persegi panjang dapat dituliskan frekuensi masing-masing kelas agar histogramnya mudah dibaca. Jadi di setiap batangnya itu nanti di atasnya kita tulisi berapa sih frekuensinya gitu. Oke, daripada kalian bingung, ini ada bentuk histogram dari data yang tadi, dimana untuk batas kelas 150 sampai dengan 156 itu ada 8 siswa, sedangkan untuk tinggi badan 156 sampai dengan 156,5 sampai dengan 163,5 itu ada 19. Dan ini kita bacanya gampang kan ya, kita tinggal membaca yang bawah dulu dan berapa sih frekuensinya itu tinggal lihat tingginya ini ada 19. Oh, berarti untuk tinggi badan 170,5 sampai dengan 177,5 itu ada 3 siswa. Oke. Sekian video singkat dari saya mengenai langkah-langkah dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi data kelompok dan pembuatan histogram dari data kelompok. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun dalam penyampaian materi terlalu cepat. Mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.